pernah berprasangka buruk kepada orang lain. Ini saudaramu loh. Jangan kamu berprasangka buruk. Ya ayyuhalladzina amanu istanibu katsiran minas dzann. Ini kata ayat yang kita baca tadi. Hai orang-orang beriman, jauhi banyak dari prasangka. Ini kalimatnya ini sebetulnya larangan berprasangka. Apa sih maksudnya prasangka itu gini? Prasangka itu bisa positif, bisa negatif ya. Tapi yang dimaksud oleh Al-Quran pada awalnya, pada dasarnya, jangan kita menilai orang itu berdasarkan dugaan. Zon itu dugaan. Jadi dalam bahasa Al-Quran itu ada zon, ada yakin, gitu ya, ada syak. Zon itu dugaan, menduga. Nah, menduga itu kan berarti sesuatu yang belum pasti. Kalau kita melihat dengan mata kepala kita sendiri, itu bukan dugaan. Tapi kalau kita mendengar dari orang lain, kita belum menyaksikannya, itu berarti dugaan. Kalau kita misalnya ibu bapak, kita tiba-tiba di jalan melihat ada asap yang membumbung tinggi, tebal asap. Terus kita berkesimpulan, ini ada apa ya di balik asap itu ya? Di antara ibu bapak yang berkesimpulan, oh ini ada kebakaran. Oke, ada yang terbakar, tapi yang terbakar itu apa? Rumah kah? Bangunan kah? Atau jangan-jangan cuma sampah. Nah, tapi kalau sampah bukan berarti kebakaran. Kita belum bisa memastikan bahwa yang kebakaran itu, yang terbakar itu sampah atau bangunan. Berarti kita masih menduga. Bagaimana cara memastikannya? Datangi ke tempat itu. Pengen tahu kesalahan orang lain, pengen tahu kelemahan orang lain, dan dibenarkan. Memang kita lihat ada satu fenomena, oh ini begini, ya kita menduga. Kalau begitu kita tajassus, kita coba cari tahu kelemahannya. Tidak boleh. Ya. Tapi bagaimana kalau ini urusan kejaksaan, urusan kepolisian? Nah, kepolisian kan harus membuktikan. Sebelum dinaikkan ke kejaksaan, sebelum dinaikkan sebagai tersangka, ya Pak ya, harus dipastikan dulu. Tapi kita menganut azas praduga tak bersalah. Azas praduga tak bersalah itu sebetulnya diinspirasi oleh ayat ini. Namanya azas praduga tak bersalah. Artinya apa? Orang itu pada dasarnya tidak boleh dituding bersalah dulu sampai terbukti bahwa dia bersalah. Tapi kan sekarang ada yang coba mengembalikannya, membalikkannya ya. Azas bukan azas. Jadi apa namanya Pak? Kalau udah melihat indikator-indikator tertentu, wah ini pasti something, ada sesuatu di baliknya itu. Ya itu beda lagi kasusnya. Tapi intinya adalah kita harus secara umum ya, secara umum kita harus memperlakukan orang lain itu dengan husnuz. Lalu dalam kaitan ini menarik juga. Ini juga penting buat kita. Dalam kaitan menjaga kehormatan tadi, kata Al-Quran, jangan sekali-kali kamu membicarakan keburukan orang di belakang orang itu. Wala yaltab
ba'dukum ba'd. Jangan satu sama lain itu meribah. Meribah itu bukan menggosip ya. Orang kadang-kadang menerjemahkan ribah gosip, bukan. Jangan kita menceritakan keburukan orang. Namanya ribah. Ribah itu, yang namanya ribah itu memang betul dia itu juga. Kalau itu enggak seperti yang diduga, tapi kita ceritakan juga, itu bukan ribah namanya. Itu namanya fitnah. Apalagi. Nah, ayat ini, Ibu, Bapak-bapak, ini yang tadi saya katakan, ayat yang mengajarkan kepada kita bagaimana membangun hubungan sesama. Hubungan yang sehat adalah hubungan yang didasarkan kepada penghormatan. Nah, itu satu sisi. Satu, menganggap sebagai saudara. Kedua, apa tadi? Memperlakukan orang lain itu dengan penghormatan. Tetap dengan satu sikap, harus tetap menghormati dia sebagai seseorang yang punya harga diri. La tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Luar biasa ya. Kata Allah, jangan kamu batalkan, hapus pahala dari sedekah kamu dengan melakukan dua hal. Satu, bil manni, mengutip kebaikan kamu. Wal azza, dan melakukan sesuatu yang menyakiti hati orang itu. Kita diperintahkan untuk bersedekah. Bersedekah itu artinya apa? Berbagi. Ya, kita berbagi. Tapi ketika kita berbagi, jangan sekali-kali kita melakukan dua hal. Satu, kemudian mengungkit-ungkit. Misalnya bilang, kalau nggak ada saya, kalau nggak karena saya, kalau nggak bantuan saya, kamu nggak akan jadi begini. Itu namanya mengungkit. Tidak boleh. Kenapa? Kita meremehkan dia. Kalau kita itu, atau Nabi bilang, kalau kita itu memfasilitasi kebaikan, dan kemudian orang itu sukses, maka seluruh kebaikan yang dia lakukan selama hidupnya disebabkan oleh fasilitasi yang kita berikan itu, kita juga mendapat reward. Rewardnya apa? Pahala dari Allah.